Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes sudah di depan mata teman-teman. Sebentar lagi kita akan simulasi dan real pretest. Nah, sebelum itu saya akan baca beberapa DM di Instagram dan Telegram yang ada yang dari Jambi, dari Kalimantan Selatan, dari NTB, yang dari chat di Facebook juga, sampai ke WhatsApp. Semua chat kalian yang baik di Telegram juga akan saya balas satu-satu ya teman-teman. Jika ada yang ditanyakan boleh japri di bagian akhir video ini. Saya akan cantumkan media sosial saya. Untuk khusus nomor WA pribadi saya tidak balas di komentar ya, karena terlalu publish lah istilahnya. Aduh, apa sih bahasanya gue, terlalu terpublish. Sedangkan nomor WA kan privasi ya teman-teman. Kecuali kalau misalnya teman-teman punya akun sosial media saya kemudian minta nomor WA, kalau ada misalnya yang ingin ditanyakan, boleh teman-teman. Ada beberapa teman-teman kita dari jurusan lain sudah tes ya teman-teman, misalnya dari jurusan sejarah, matematika, PKN dan sebagainya. Tapi khusus untuk jurusan kimia sepertinya tinggal 2 hari lagi ya teman-teman, real testnya. Atau sesi berapa ya, sesi 20, kalau tidak salah. Kebanyakan teman-teman kimia itu tesnya, mungkin itu mengurangi kebocoran soal. Jadi teman-teman kimia jadwalnya hampir bersamaan semua. Tetap semangat teman-teman, jadwal tes sebentar lagi. Nah, kita akan bahas materi kelarutan dan hasil kali kelarutan. Ini materi kelas 11 SMA ya teman-teman. Nah, untuk indikatornya, indikator ke-61 menghitung KSP suatu proses pelarutan. Level kognitifnya adalah C4 ya teman-teman. Untuk C4 sendiri dalam taksonomi Bloom itu masuk di bagian menganalisis teman-teman. C4 ya, ada mengaudit, mengatur, menganimasi, mengumpulkan, memecahkan, menegaskan, menganalisis, menyeleksi, merinci, menguji, sampai ke bagian memfokuskan dan memadukan itu masuk di KKO C4. Kata kerja operasional C4. Jadi setingkat lebih tinggi dibanding dengan C3 yang menghitung, menganalisis teman-teman. Sebelum ke soalnya, kita bahas sedikit dulu konsep dari KSP. Kelarutan atau solubility itu singkatannya S ya teman-teman. Jadi kalau kita belajar KSP nih biasanya ada SSS itu. SS. Nah, S itu adalah kelarutan ya. Kelarutan itu jumlah atau konsentrasi maksimum zat yang dapat larut dalam sejumlah pelarut. Kelarutan setiap zat memiliki harga yang berbeda-beda. Zat-zat yang sukar larut jika dilarutkan akan mengalami reaksi kesetimbangan antara zat padat yang tidak larut dan ion-ion yang larut. Contohnya ini ada senyawa, simbol senyawa dimisalkan M dan A, kemudian bereaksi menghasilkan M+ tambah A-. Karena reaksinya berupa reaksi kesetimbangan, maka akan memiliki tetapan kesetimbangan yang disebut tetapan hasil kali kelarutan atau solubility product constant yang dilambangkan dengan KSP. Nah, persamaan KSP untuk senyawa Ma dapat dituliskan KSP sama dengan konsentrasi kation dikali konsentrasi anionnya. Kurang lebih gitu ya konsepnya untuk KSP teman-teman. Sebelum belajar KSP atau soal-soal dan materi KSP itu kita belajar dulu mengenai materi asam basa teman-teman. Asam basa, cara menghitung pH-nya. Karena di KSP itu biasa ada soal yang analisis kemudian menghitung pH. Kita ke soal nomor 1. Pada temperatur tertentu, KSP PbSO4 dan PbI2 berturut-turut adalah 1,6 kali 10 pangkat min 8 dan 7,1 kali 10 pangkat min 9. Pada temperatur tersebut, A. PbSO4 mudah larut dibandingkan PbI2, atau B. Diperlukan lebih banyak SO4 daripada I- untuk mendapatkan Pb2+ dari dalam larutan. C. Kelarutan PbSO4 sama dengan kelarutan PbI2. D. Kelarutan PbSO4 lebih besar daripada kelarutan PbI2. Atau E. Kelarutan PbI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4.
Ini soalnya analisis ya teman-teman. Oke, untuk penyelesaian, langkah pertama kita mencari kelarutan PbSO4 dulu, timbal sulfat. Nah, direaksikan PbSO4 itu menghasilkan Pb2 plus tambah SO4 2 minus. Untuk di reaksi bagian pertama, untuk teman-teman kimia, saya rasa sudah jago ya untuk bagian menyetarakan seperti ini. Bagian mereaksikan maksud saya. Misalnya nih, kenapa Pb-nya 2 plus di sini? SO4-nya kenapa 2 minus? Kenapa bukan Pb plus 1 atau plus 3 atau plus 4 bahkan? Teman-teman pasti udah tahu di sini SO4 itu kan ion poliatom. Materi-materi ion poliatom itu dipelajari di kelas 10 semester 2 tata nama senyawa. Jadi ion poliatom itu selain dari SO4 2- itu ada juga NO3 minus 1 ya teman-teman. Kalau saya sih cara hafalnya untuk ion poliatom yang sering muncul itu nosopo. Ada ion PO4. Muatannya itu 3-. Ion fosfat. Jadi cara hafalnya itu gampang banget sih teman-teman, nosopo. Kemudian muatannya itu bertambah -1, -2, -3. Selain daripada ini banyak ya teman-teman ion-ion poliatom, kalian bisa searching kembali ion-ion poliatom, ion yang memiliki banyak atom, tapi yang sering muncul sih yang ini nosopo. Nah, SO4 2- ini muatannya 2- ya teman-teman, jadi itu sudah ketentuan. Jadi Pb-nya itu plus 2 supaya dalam senyawa itu 0 ya nilainya. Jadi kalau misalnya nih di sini NO3-1, jadi Pb-nya plus 1. Kalau PO4 3-, Pb-nya plus 3. Teman-teman kimia saya rasa lebih jago lah daripada saya persoalan ini. Dipahami ya. Kita lanjut ke kelarutannya. Untuk bagian kelarutan, koefisiennya di sini 1, ini juga 1 ya, atau disimbolkan dengan 1, ini juga 1, di sini juga 1 teman-teman. Jadi anggaplah kalau misalnya koefisiennya 2 di sini, jadi kita tulis 2S juga. Karena kebetulan koefisiennya 1, ya kita tulis S saja atau 1S. Lanjut, KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi SO4 2-. KSP untuk PbSO4 itu ada di soal ya teman-teman, 1,6 kali 10 pangkat min 8. Konsentrasi kelarutan Pb2 plus itu S, kelarutan untuk ion sulfat S. S kali S pangkat 2. S pangkat 2 sama dengan akar 1,6 kali 10 pangkat min 8. Akarnya itu teman-teman 1,26 kali 10 pangkat min 4. Ini ya akarnya. Nanti kita bandingkan hasilnya dengan kelarutan PbI2. Apakah lebih besar atau lebih kecil? Selanjutnya, langkah kedua teman-teman, mencari kelarutan PbI2. Kita reaksikan, PbI2 itu menghasilkan Pb2 plus tambah 2I-. I- ya, -1. -1 kali 2, 2 plus 2. Jelas ya untuk persoalan reaksinya. Kemudian kelarutannya nih, PbI2 1 di sini, Pb2 plus juga 1. Oke. Kemudian di sini 2. Nah, makanya di sini 2S ya, teman-teman. Oke, lanjut. KSP Pb2 plus dikali konsentrasi ion I- itu I-nya dipangkatkan ya, teman-teman. Ini konsentrasinya, koefisiennya dipangkatkan. Karena I-nya ada 2, jadi dipangkat 2. Ini kan Pb hanya 1, jadi pangkat 1 atau bisa tidak ditulis. KSP sama dengan konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi I-. KSP tadi itu 7,1 ya di soal. Kita lihat kembali soalnya. Ini ya, 7,1 kali 10 pangkat min 9. Nah, jadi KSP-nya kita tulis sama dengan S dikali 2S. I-nya kan ada 2S, teman-teman ya. 2S, kemudian ada pangkat 2-nya. S, 2S pangkat 2 ini kan sama dengan 4S pangkat 2 dikali S1 jadi 4S pangkat 3. Untuk teman-teman kimia jago lah untuk persoalan ini ya. Bisa lah. Kemudian di bagian sini saya ubah
jadi 7,1 dari 7,1 kali 10 pangkat min 9 menjadi 71 kali 10 pangkat min 10. Seperti ini ya operasi matematikanya. Kemudian lanjut menghasilkan 4S pangkat 3S sama dengan 2,6 kali 10 pangkat min 3. Caranya nih teman-teman, kalau versinya saya itu kayak gini dulu. S pangkat 3 sama dengan 71 dikali 10 pangkat min 10, terus nanti dibagi dengan 4. Nah, dibagi 4. Hasilnya itu teman-teman 2,6. 2,6 ya. 71 dibagi 4 berapa teman-teman? Kalian kalkulasi coba. 71 dibagi 4 itu hasilnya 17. Sorry ya. Bukan 2,6 di sini, tapi 71 dibagi 4 itu 17,75 teman-teman. Bisa dibulatkan menjadi 17,8 kali 10 pangkat min 10. Nah, seperti ini teman-teman. Min 10. Tapi karena di sini ada pangkat 3-nya, jadi 17,8 kali 10 pangkat min 10 ini itu di akar 3 teman-teman. Nanti hasilnya 2,6 kali 10 pangkat min 3. Atau bisa dibulatkan jadinya 26 kali 10 pangkat min 4. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk bagian kelarutan dari PBI2. Jadi kelarutan PBI2 lebih besar dibandingkan dengan kelarutan PbSO4. PBI2 itu 26 kali 10 pangkat min 4. Sedangkan ini 1,26 kali 10 pangkat min 4. Lebih besar 2,6 ya teman-teman yang tadi. Jadi jawabannya untuk soal nomor 1 adalah yang E. Kelarutan PBI2 lebih besar daripada kelarutan PbSO4. Ke soal nomor 2, pH larutan jenuh PbOH2 pada T temperatur sebesar 9 tambah log 2. Maka KSP PbOH2 pada suhu tersebut adalah A10 pangkat min 10, B2 kali 10 pangkat min 10, C1 kali 10 pangkat min 15, D4 kali 10 pangkat min 15, atau E. E di sini ya teman-teman, 2 kali 10 pangkat min 15. Ya caranya kita harus hitung dulu ya. Oke, yang pertama bagian penyelesaian teman-teman. Jadi sesuai yang saya bilang di awal video itu, di bagian KSP itu ada materi berkaitan dengan materi asam basah. Pelajaran kelas 11 ya teman-teman. Jadi karena di sini ada pH-nya 9 tambah log 2, kita bisa tahu nih nilai konsentrasi OH minusnya. pH sama dengan 14 kurang pOH. pOH sama dengan 14 dikurang 9 tambah log 2. Ini ya kita kasih masuk di rumusnya. pOH sama dengan 14 kurang 9 sama dengan 5. Minus kali positif minus ya teman-teman. Jadi 5 kurang log 2. pOH sama dengan min log OH minus. OH minus sama dengan ini ya teman-teman 2 kali 10 pangkat min 5. Min log OH minus. OH minusnya di sini. 5 kurang log 2 jadinya 2 kali 10 pangkat min 5. Di sini dipahami ya teman-teman untuk dapat OH minusnya 2 kali 10 pangkat min 5. Udah jago. Oke, OH minus ini rumus untuk menentukan konsentrasi OH minus ya teman-teman. OH minus sama dengan B dikali MB. Ini untuk menentukan rumus basa kuat ya teman-teman. Jadi basa itu sebenarnya ada basa kuat, ada basa lemah juga. Nah, kalau untuk basa lemah itu biasanya kita pakai akar. Biasanya ada akarnya, itu pakai rumus basa lemah. Tapi karena PbOH ini basa kuat, kita pakai rumus ya basa kuat. Oke, lanjut. OH minusnya 2 kali 10 pangkat min 5. B ini jumlah OH-nya ya teman-teman.
PbOH2, OH-nya ada 2. Jadi di sini juga ada 2. Oke, dipahami ya. Jadi seandainya nih di soalnya NaOH, OH-nya ada 1, jadi bagian B-nya itu juga 1. Kali Mb. Mb ini adalah konsentrasi basanya. Mb sama dengan 2 kali 10 pangkat min 5 dibagi 2. Sama dengan 10 pangkat min 5. Oke, lanjut di reaksi untuk PbOH2. Menghasilkan Pb2 plus ditambah 2 OH minus. Kemudian kelarutannya 1S. 1S. Ini ada 2. Makanya di sini 2 ya teman-teman. Lanjut. Di bagian KSP. KSP sama dengan Pb2 plus, konsentrasi Pb2 plus dikali konsentrasi OH minus. Jangan lupa ini koefisiennya dipangkatkan ya di sini 2. Kemudian S, Pb-nya S, OH-nya 2S pangkat 2, 4S pangkat 3. 4S pangkat 3 jelas ya, di sini kelihatan teman-teman. 4S pangkat 3 nilai S-nya kita ambil teman-teman, nilai kelarutannya untuk OH itu adalah 10 pangkat min 5. 10 pangkat min 5. Min 5 ya teman-teman. Jadi ini nilai S-nya 4S pangkat 3 itu sama dengan 4 nilai S-nya 10 pangkat min 5 dikali pangkatnya 3. Jadi 4 kali 10 pangkat min 15 hasilnya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang D untuk soal nomor 2. Nah, seperti ini ya teman-teman cara kerja untuk materi KSP. Soal nomor 3, jika konsentrasi Ca2+ dalam larutan jenuh CaF2 adalah 2 kali 10 pangkat min 4 mol liter min 1, maka hasil kali kelarutan CaF2 adalah A8 kali 10 pangkat min 8, B3,2 kali 10 pangkat min 11, C1,6 kali 10 pangkat min 11, D2 kali 10 pangkat min 12, atau E 4 kali 10 pangkat min 12. Untuk soal nomor 3 bagian penyelesaian teman-teman, reaksinya CF2. Ca ya di sini. Typo saya. CaF2 menghasilkan Ca2+ tambah 2F-. Untuk reaksinya aman ya teman-teman, jelas. Ca ini golongan 2+, makanya muatannya juga plus 2. Atau bisa dilihat juga dari pasangannya, min 1 kali 2 adalah di sini minus 2. Jadi di sini plus 2. Oke, jelas ya teman-teman. Kemudian kelarutannya 1 ya, koefisiennya. Di sini ada 2, makanya kelarutannya di sini koefisiennya juga ada 2. Lanjut di bagian penyelesaiannya. KSP sama dengan konsentrasi Ca2+ dikali konsentrasi 2F-. Jangan lupa pangkatnya ya teman-teman. Ca2+ itu S, kemudian 2F- itu 2S. Pangkatnya ada 2, jadi 2S pangkat 2 menghasilkan 4S pangkat 3. 4S pangkat 3, nilai S untuk Ca2+ itu, perhatikan ya teman-teman, jika konsentrasi Ca2+ adalah 2 kali 10 pangkat min 4. Jadi 2 kali 10 pangkat min 4 bukan nilai KSP CaF2 ya, tapi nilai konsentrasi Ca2+. Nilai konsentrasi Ca2+. Jadi yang ini teman-teman, nilainya itu sebanyak 2 kali 10 pangkat min 4. Oke, jadi langkah selanjutnya ini kan kita sudah dapat 4S pangkat 3. Jadi nilai S-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 4 dikali pangkatnya 3. 2 kali 10 pangkat min 4 pangkat 3 ini 2 pangkat 3 itu sama dengan 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 ya teman-teman. Jadi kalau untuk 4 ya 4 kali 4 pangkat 3-nya kan dapatnya 12. 4 kali 3 12. Dikali, setelah dikali hasilnya itu 32 kali 10 pangkat min 12. Sampai sini teman-teman. Tapi karena kita lihat tidak ada 32 yang menghampiri,
Ini jadinya di sini teman-teman 3,2 ya, yang benar. 3,2 kali 10 pangkat min 11. Yang jawaban B. Jadi kurang lebih seperti itu untuk jawaban nomor 3 teman-teman. Soal nomor 4, pada suhu tertentu 0,350 gram BAF2, MR-nya 175, larut dalam air murni membentuk 1 liter larutan jenuh. Tetapan hasil kali kelarutan BAF2 pada suhu ini adalah A 1,7 kali 10 pangkat min 2, B 3,2 kali 10 pangkat min 6, C 3,2 kali 10 pangkat min 5, D 3,2 kali 10 pangkat min 9, atau E 4,0 kali 10 pangkat min 8. Caranya ya tidak bisa langsung tembak-tembak ya teman-teman, walaupun opsinya yang kemungkinan benar adalah B, C, D. Ya, karena di bagian B, C, D itu 3,2, angka-angkanya mirip. Tapi kita harus hitung dulu. Di bagian penyelesaian, cara kerjanya teman-teman seperti biasa. Kalau untuk KSP itu harus direaksikan dulu ya. Nah, di soalnya itu ada BAF2, BA2 tambah 2F minus, kemudian kelarutannya masing-masing sesuaikan dengan koefisiennya teman-teman. Ini 1, kemudian ini 2 koefisiennya untuk 2F minus. Nah, di soalnya itu ada gram, ada mr, dan ada volumenya. Jadi dari molaritas dari yang diketahui itu kita bisa tahu molaritasnya untuk konsentrasinya ya teman-teman. Jadi rumusnya yang sering saya pakai itu M sama dengan N per V, atau bisa juga ini teman-teman, M sama dengan, kalau versinya saya itu gram per mr dikali 1000 per V, atau kalian misalnya 1000 per V dulu dikali gram per mr, boleh, sama aja ya teman-teman. Nah, untuk rumus yang pertama dan yang kedua ini sebenarnya sama ya. Yang membedakan adalah kalau kita pakai rumus ini volumenya dalam satuan liter, kalau kita pakai rumus ini volumenya ini dalam satuan mililiter. Nah, oke. Karena di soalnya pakai liter, kita pakai rumus yang ini saja teman-teman. M sama dengan N per V. N ini mol, gram per mr per volume. Gramnya di soal 0,350 gram. Kalau misalnya gambarnya kurang jelas teman-teman, kalian bisa tambahkan atau atur kualitas video kalian di YouTube ya, ada tanda 3 di bawah atau di atas ya. Kemudian ubah kualitas video kalian supaya tidak blur. Lanjut, gramnya itu 0,350 gram per mr-nya 150 per volumenya 1 liter. Nah, didapat nih konsentrasinya 0,02 molar. Ini untuk konsentrasi dari BAF2. Sudah ya. Jadi untuk KSP-nya, KSP sama dengan BA2+, konsentrasi BA2+ dikali konsentrasi F- itu S dikali 2S pangkat 2 menghasilkan 4S pangkat 3 seperti biasa teman-teman. Untuk nilai S-nya, kelarutan S-nya 4, S-nya ini kita peroleh 0,002 atau 2 kali 10 pangkat min 3, bisa juga ya kalian pakai cara itu. Dikali ini kan 2 kali 10 pangkat min 3. Misalnya nih saya ubah jadi di sini 4, S-nya itu menjadi 2 kali 10 pangkat min 3. Sama sih teman-teman kalau kalian tetap pakai 0,002. Oke, dikali 3. Seperti ini. Jadi 2 pangkat 3 kan 8 ya teman-teman. 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4. Kali 2, 8. Oke, 8 ya. Kemudian 3 kali 3, 9. Ini ya teman-teman. 4 kali 8 itu 32 kali 10 pangkat min 9. Tapi 32 di sini tidak ada ya teman-teman. Jadinya dikasih koma di depan, dibajukan
pangkatnya jadinya 3,2 kali 10 pangkat min 8. Ini sesuai dengan dugaan di awal ya, yang kemungkinan jawabannya adalah B, C, atau D. Nah, nyatanya jawaban yang benar itu, mana sih pointernya? Oke, pen. Jawaban yang benar itu yang 3,2 kali 10 pangkat min 8. Yang C ya teman-teman. Kita ke bagian nomor 5. Ini oleh-olehnya. Dalam larutan jenuh nikel karbonat, NiCO3 mengandung 0,090 gram dalam 2 liter larutan. Maka berapakah nilai KSP untuk NiCO3 adalah 7,58 kali 10 pangkat min 4, 3,79 kali 10 pangkat min 4, 5,74 kali 10 pangkat min 7, 1,44 kali 10 pangkat min 7, atau E 2,87 kali 10 pangkat min 8. Untuk yang soal nomor 5, kalian cari dulu ya untuk rumus molekulnya, untuk MR-nya. MR dari NaCO3. Caranya persis dengan yang soal nomor 4. Kalian screenshot teman-teman, kemudian catat soal, hitung, dan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Menulis komentar jawaban kalian sama dengan kalian mengerti materi ini. Semangat belajar teman-teman, see you!